Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Milah, NIM 231105020058, kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud, LC, MEI, di mana yang berjudul Pengantar Ekonomi Makro Islam. Pengantar ekonomi Islam berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu oikos artinya rumah dan nomos artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabung, oikos nomos artinya pengelola atau manajemen rumah tangga, seperti halnya sistem administrasi. Yang kedua, apa sih itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi dari Adam Smith, yaitu ilmu adalah suatu cabang yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengelokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi itu ada tiga, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan ekonomi teori. Ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi satu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, ekonomi terapan. Yang ketiga, ekonomi teori. Yang pertama ini, ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada satu masa tertentu. Misalnya pada ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan. Nah, yang ketiga yaitu ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu tentang ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitatif faktor input. Adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga-harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga pasar dan kualitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Nah, yang kelima tentang konsep dasar ekonomi makro. Nah, di konsep dasar ekonomi makro ini ada 5. Yang pertama itu pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua pengangguran. Yang ketiga uang dan fungsinya. Yang keempat inflasi dan deflasi.
Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Nah, yang keenam, perbedaan ekonomi makro dan mikro. Ekonomi mikro, ketenaga kerjaannya itu satu perusahaan, konsumsinya itu secara individu, terus produksinya itu dalam suatu perusahaan, terus harganya itu harga setiap barang dan jasa. Kalau ekonomi makro itu ketenaga kerjaannya lebih butuh secara keseluruhan. Kalau konsumsinya itu dari negara, terus produksinya itu secara internasional dan harganya itu secara keseluruhan. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan pengantar ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.